Nah, dan berikut adalah informasi yang pertama. Tepatnya hari ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 atau di akhir bulan, para operator 6NG melakukan verifikasi ketidaklayakan para penerima bansos supaya dilaporkan ke pusat lewat sistem 6NG. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya supaya pusat bisa mengetahui dan nanti ke depan bisa tepat sasaran, sebab diharapkan laporan ketidaklayakan tersebut bisa menghapus KPM yang sudah layak atau sudah sejahtera, juga KPM yang memiliki pekerjaan TNI, Polri, ASN, ataupun PNS, ataupun pengusaha. Jadi setiap bulannya itu pasti ada pemutakhiran data, mana yang layak, mana yang sudah sejahtera, ataupun mana yang kurang mampu. Nah, sehingga bisa tepat sasaran ya ke depannya. Nah, khususnya untuk para KPM yang meninggal dunia memang harus dilaporkan tidak layak. Nah, namun ini untuk hanya KPM yang wafatnya saja ya, bukan anggota rumah tangganya. Nah, sebab nanti ke depannya biar Kemensos yang akan menentukan ganti nama KPM ke anggota rumah tangganya yang masih satu kartu keluarga atau masih satu kakak melalui sistem dan peraturan yang ada di Kementerian Sosial. Dan tentunya rekening KPM yang meninggal otomatis dinonaktifkan serta menunggu proses peralihan nama ke depannya nanti. Dan tentunya butuh waktu yang lama ya, tergantung dari pihak Kemensos. Nah, jadi ini ada kabar gembira ya, atau ada harapan untuk para untuk para KPM yang orang tuanya penerima bansos kemudian meninggal. Nah, anggota yang ada di dalam satu keluarga itu bisa menjadi ahli waris penerima bansos ya. Namun perlu diketahui tentunya butuh waktu yang lama ya, tidak instan, karena harus berganti nama, kemudian membuat rekeningnya juga dan diverifikasi ya teman-teman tentunya. Nah, kemudian begitu juga untuk KPM penerima PBI atau penerima bayar iuran ya, atau KIS gratis, apabila dilaporkan tidak layak ataupun sudah sejahtera, maka secara otomatis akan mempengaruhi dan membuat bantuannya baik itu PKH ataupun BPNT tidak akan disalurkan kembali karena dianggap sudah sejahtera atau mampu. Nah, jadi bukan hanya PKH dan BPNT saja ya, akan tetapi PBI juga akan dihapus jika KPM tersebut sudah sejahtera atau mampu. Nah, kemudian informasi yang kedua, hingga saat ini akan terus dilakukan foto geotagging kepada KPM penerima BSP tunai tahap 1 kemarin. Nah, jadi sampai hari ini terus dilakukan foto rumah ya teman-teman untuk para penerima BPNT yang dicairkan kemarin lewat kantor pos sebesar Rp600.000. Nah, gunanya untuk melakukan foto dengan disertai titik koordinat sehingga nantinya hasil laporan foto geotagging itu akan dapat terdeteksi oleh pusat layak tidak bantuannya disalurkan. Nah, sebab apabila dalam hasil laporan foto tersebut hasil rumahnya bagus, kemudian memiliki mobil ataupun keadaan ekonominya sejahtera atau mampu, maka secara otomatis bantuan BSP-nya atau BPNT-nya tidak akan disalurkan kembali di tahap selanjutnya nanti. Jadi di foto rumah tersebut adalah sebagai survei juga ya, apakah penerima ini layak atau tidak. Nah, jika layak maka akan diteruskan. Nah, sementara untuk yang tidak layak atau sudah mampu maka akan diberhentikan. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya, Kemensos telah meresmikan jadwal pencairan PKH di tahun 2022 ini kemarin-kemarin, yang menyatakan bahwa pencairan PKH akan disalurkan setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi setiap 3 bulan sekali ya, sehingga dalam 1 tahun akan dibagi menjadi 4 tahap. Nah, tahap yang pertama itu disalurkan di bulan Januari
Februari atau Maret. Jadi tahap pertama ada di bulan Januari sampai Maret ya, dan sudah disalurkan untuk tahap yang pertama sudah selesai. Nah, kemudian nanti yang akan kita tunggu ini adalah tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ada di bulan April sampai dengan bulan Juni. Jadi ditunggu saja ya, antara bulan April, Mei, atau bulan Juni. Nah, jadi tidak mesti harus di bulan April juga ya, tapi bisa di bulan Mei ataupun bulan Juni. Nah, kemudian selanjutnya begitu juga untuk tahap yang ketiga. Ada di antara bulan Juli sampai dengan bulan September. Nah, jadi ketiga bulan tersebut adalah pencairan PKH tahap yang ketiga. Kemudian tahap yang keempat juga ada di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Nah, jadi setiap tahapnya ada memiliki waktu 3 bulan ya. Jadi jika tidak bulan Oktober bisa saja di bulan November atau bulan Desember. Nah, itu untuk tahap yang keempat. Nah, jadi untuk PKH tahap kedua akan disalurkan sekitar bulan April, Mei, ataupun bulan Juni. Itu masih bisa terjadi ya, dan itu masih sah bulannya pencairan PKH tahap yang kedua. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pastinya. Sebab semua kewenangan ada pada Kementerian Sosial. Nah, tetapi bila melihat seperti pencairan sebelumnya, seperti tahap 1 kemarin, bisa juga PKH tahap kedua nanti akan mulai disalurkan sekitar minggu kedua bulan Mei, apabila nanti tidak ada instruksi resmi soal percepatan penyaluran. Jadi jika tidak ada instruksi percepatan penyaluran, maka bisa saja ada di bulan Mei ya teman-teman. Nah, maka dari itu buat KPM sabar ya teman-teman, tunggu informasi yang resmi saja dari Kementerian Sosial soal kapan penyaluran PKH tahap yang kedua nanti. Sebab biarlah cair kapanpun ya teman-teman, mau akhir bulan April ataupun cair pertengahan bulan Mei ataupun mau cair awal bulan Juni, itu semua masih sah bulannya pencairan PKH tahap yang kedua. Nah, maka tidak benar ya jika dibilang lambat. Nah, jadi semua ada aturan dan peraturan yang harus kalian pahami ya teman-teman. Tidak perlu ingin cairnya saja. Jadi itu ya teman-teman, informasi penting PKH dan BPNT hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.